ada habis-habisnya, nggak ada henti-hentinya ya usaha untuk menjatuhkan Sheila Sokia. Ya, sebenarnya kalau misalkan kita lihat, ya ini semua bukan disetting oleh manusia, tapi disetting oleh Sang Pencipta. Bagaimana tidak? Orang-orang itu nggak kenal siapa SS pada umumnya, kecuali mereka-mereka pembeli atau pecinta skincare dan produk-produknya dia. Namun kalau misalkan teman-teman lihat, orang-orang mulai mencari si SS ini ketika dia itu ngeberangkatin si Syahrul ke Mekah, umroh di sana, dan barulah di situ mulai terkuak. Dan dia itu apa nggak nyadar ya, dengan posisi yang sekarang itu para punggawa-punggawa dari skincare ini satu persatu udah nyungsep, udah mulai nyungsep. Dan harusnya dengan adanya pemberitaan-pemberitaan teman sejawatnya dia udah mulai nyungsep, itu dia tuh harusnya berbenah, mulai mikirin kira-kira kita bikin strategi bisnis apa lagi ya, kita apa bisa lagi ngelanjutin bisnis kayak gini ya. Harusnya kayak gitu aja sih yang dilakukan, bukan malah sibuk memperlihatkan arogansinya, menantang sana menantang sini. Ini semua udah kebuka di publik, masyarakat tuh udah terlanjur tahu. Masyarakat tuh udah terlanjur tahu bagaimana bobroknya dunia skincarean, perskincarean di Indonesia. Orang yang sekelas dokter Richard aja itu udah minta maaf. Udah wah sujud dah, udah nggak mau lagi nih ribut-ribut masalah skincare. Semuanya bakal dikembalikan lagi. Dia ngeluarin produk justru apa? Nggak dilirik lagi tuh sama orang-orang. Dan mulai terkuak nih. Produk-produk yang dulu yang disepelekan, ternyata kalau misalkan kita lihat kandungan yang ada di dalam produk tersebut dengan dibandingkan dengan punggawa-punggawanya skincare ini tadi, itu nggak ada apa-apanya. Justru malah lebih bagus yang harganya 30 ribuan dibandingkan produk mereka yang dijual dengan harga 100, 200, 300, 500, 1 juta rupiah. So, bagaimana pendapat kalian teman-teman? Dari produknya Kak Sel, kita bisa belajar kesalahan positioning yang dilakukan sama SS Skin. Anjir, baik banget gue ngevaluasi produknya Kak Sel. Tapi nggak apa, siapa tahu dia bisa belajar dari kesalahannya. Kesalahan positioning yang paling mencolok adalah mereka bingung menentukan target marketnya. Posisi mereka itu nggak ideal untuk menargetkan target market menengah ke atas, dan juga nggak ideal menargetkan target market menengah ke bawah. Alasan yang pertama, packagingnya itu semua serba gold, semua pengennya kelihatan mewah. Oke, katakanlah dengan packaging mewah, dia menyasar market menengah ke atas. Makanya dia bikin harganya itu lumayan pricey ya gitu. Untuk produk lokal tuh lumayan pricey lah. Ya mungkin maksud dia itu karena packagingnya mewah, jadi harganya harus mahal gitu. Oke, it's okay. Tapi itu nggak sejalan dengan strategi-strategi marketing yang dia lakukan. Kalau target marketnya memang menengah ke atas, kenapa lu harus jual ke reseller? Reseller itu penjualannya fast moving banget guys. Target mereka itu pasti di daerah-daerah. Reseller itu udah pasti lah jualannya di daerah gitu. Jadi daerah kita tahu sendiri lah pendapatan per kapitanya berapa gitu, penghasilannya di daerah itu berapa gitu, UMP-nya berapa. Which is kalau reseller daerah ini pasti target marketnya itu tidak mungkin menengah ke atas. Karena menengah ke atas itu mayoritas di kota-kota besar. Kesalahan strategi lainnya adalah Kak Sel terlalu sering banting-banting harga. Harga ambiar, harga flash sale, apalah segala macam embel-embel yang suka banget gitu banting-banting harga. Dan banting-banting harganya ini nggak tahu momentum. Hampir setiap hari itu live terus. Bahkan sehari kadang ada 2 kali live, 3 kali live. Yang mana di setiap live itu didiskon terus. Loh, berarti selama ini harganya itu berapa gitu loh. Diskon itu kan momentum ketika kita bisa mendapatkan harga yang di bawah harga normal gitu kan. Kalau setiap hari diskon harganya di bawah harga normal, berarti harga normalnya itu emang segitu. Bukan semahal harga normal yang dia cantumkan. Dan perlu diketahui, kalangan menengah ke atas itu justru nggak suka produk yang sering-sering didiskon. Orang menengah ke atas justru nggak mau apa yang dia gunakan itu digunakan oleh masyarakat banyak. Sifat eksklusivitasnya itu nggak ada di produknya dia itu. Kan dia target marketnya menengah ke atas. Orang menengah ke atas itu cenderung pengen produk yang digunakan itu eksklusif, nggak banyak digunakan orang. Ketika lu tiap hari flash sale, harga ambiar,
otomatis orang-orang yang kalangan menengah ke bawah, entah itu semua kalangan lah, itu bisa menjangkaunya. Kan sangat berkontradiksi, bukan? Jadi saran gue ke Kak Sel, nih gue udah baik nih ngasih saran ke Kak Sel. Gue nggak julid-julid amat kok, gue tetap ngasih saran ke Kak Sel. Kalau emang target marketnya menengah ke atas, kurang-kurangin flash sale nggak jelas itu. Kalaupun mau flash sale ya udah 11, 22, 33, 44 gitulah. Tanggal-tanggal cantik aja, nggak usah tiap hari gitu. Tapi kalau kalangan menengah ke bawah, ya packagingnya sebagusnya aja, nggak mesti yang gold gitu, nggak usah yang terlalu mewah gitu. Dan strategi kontennya pun jangan sampai produknya dikampanykan itu dalam kondisi-kondisi misalkan lagi dinner di tempat mewah gitu kan, lagi acara-acara mewah. Jangan. Kalau target menengah ke bawah, strategi konten lu itu harus yang menjangkau dan relate terhadap masyarakat luas. Nah begitu. Sekian evaluasi yang bisa gue berikan ke produk SS Skin. Ya syukur-syukur Kak Sel mau dengerin kritik dan saran dari orang lain gitu kan. Tapi sih kayaknya enggak ya. Tapi ya udahlah ya. Nah gimana? Gampang kan? Tanggapan Mami di soal huru-hara adoptif dan SS. Bantu BPOM untuk menyebarluaskan bahwa produk yang sudah direview oleh BPOM itu tidak bagus. Setuju nggak? Setuju. Kalau kayak gitu nggak akan ada mudorot. Itu kan, misalkan kita ingin membantu nih. Saya dokter, saya ingin membantu masyarakat. Cara saya adalah begini. Kalau cara saya, loh kok ternyata ini ada kandungan yang tidak baik ya. Nah, ini yang perlu saya tanyakan adalah, saya lapor sama pihak BPOM. BPOM, ini bagaimana? Ini ada kandungan yang nggak bagus loh dari produk ini. BPOM ini kekurangan SDM ya, sampai nggak tahu bahwa produk ini berbahaya dan membahayakan masyarakat. Nah, nanti BPOM itu akan segera mengecek. Nggak mungkin kan BPOM nggak ngecek. Gitu ya. Jadi kalau dibilang pro sama siapa, aku tidak pro sama siapa-siapa. Saya pro kepada peraturan yang berlaku di Indonesia, supaya tidak terjadi perpecahan, supaya tidak berantem ini dan itu. Jadi semuanya itu perlu komunikasi yang baik, guys. Bukan terus tiba-tiba dari sini berantem, ini memecah masalah, bla 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 bla. Akhirnya yang sini nggak terima, kurang ajar lu ya, lu begini berantem lagi gini, aduh, jadi nggak akan selesai masalahnya. Ya itu kalau versi saya, ini kan negara hukum, semuanya itu tetap harus ada adab, ada etikanya. Ketika kamu ibaratnya dipukul sama orang, kamu lapor kemana? Masa kamu mau lapor ke kakakmu? Kamu laporlah ke polisi. Ibaratnya keluargamu polisi aja nggak. Ibaratnya misalkan nih polisi sesama polisi ya, aku dari keluarga polisi, tiba-tiba gue berantem gara-gara kakaknya gue polisi, gue lapor sama kakak gue. Salah, tetap aja seperti kakakku akan menyarankan lapor kamu kepada pihak yang berwajib atau kepada lokasi yang terdekat, TKP. Nah, tempat kejadian perkara terdekat, yang terdekat. Nah, karena itu aturannya begitu. Paham kalian sampai sini? Paham kalian sampai sini. SDA, ya salah, namanya manusia, ya kan? Apalagi kalau aku ngomong gini-gini, ya kan? Tapi kan udah diluruskan, SDM, sumber daya manusia. Nah, kalau SDA sumber daya alam. Nah, paham dari sini. Giliran aku salah ngomong SDA diketahuin SDA. Yang penting kan lu udah ngerti gitu, apa, bagaimana, seperti apa. Ini pret kayaknya yang buzzer udah pada cair kayaknya ya. Hah? Ya. Mau dong beli bakso. Lumayan niche. Lumayan loh. Pret. Mau beli bakso udah cair. Udah cair ya? Enaknya udah cair. Aku tuh lihat dari kemarin tuh para buzzer aku ya, waktu itu zamannya waktu itu kan, karena dia ngatain aku comot dia, tahu nggak, yang rumahnya kayak kandang sapi. Rumahnya kayak kandang sapi, terus dia nangis, dia sujud di bawah.